Sesaat lagi kita ikuti acara Suara Nusantara bersama Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Suara Nusantara untuk hari ini ya, hari Rabu 22 Juli 2026. Tema yang kami hadirkan, masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z. Bersama saya Esi dan juga rekan Agus, salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, sektor pertanian masih kerap kali dipersepsikan secara konvensional ya, didominasi pekerja usia lanjut dengan beban kerja fisik yang tinggi dan juga prospek finansial yang kurang memikat. Nah, kendati demikian, ketahanan pangan merupakan pilar utama bagi negara agraris Indonesia. Tanpa adanya regenerasi dan juga generasi muda untuk mengolah lahan, keberlanjutan pasokan pangan nasional tentu akan terancam. Tema yang kami hadirkan, sekali lagi saya sampaikan ya, mengenai masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z ini, akan kami bahas bersama dengan narasumber kami sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan sore hari ini. Langsung saja ini saya perkenalkan, ada Amalia Rizvi Afrizal yang merupakan Duta Pertanian ya, juga merupakan milenial agropreneur Putri 2026. Assalamualaikum, selamat sore Amel. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Terima kasih sudah hadir pastinya ya. Tadi belum sempat kehujanan ya nyampe di studio ya. Kami kebetulan sini datang lebih awal jadi bisa terhindar dari hujan yang sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Dan Amel tidak sendirian pendengar karena bersama dengan M. Marcelo Gautama yang merupakan finalis Putra Duta Pertanian 2026 ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Kabarnya gimana nih? Kabarnya baik Mbak. Terima kasih juga pastinya untuk waktunya di kesempatan sore hari ini dalam dialog Suara Nusantara ya. Kita juga mengajak pendengar untuk bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya pendengar juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi Amel dan juga Selo, ini kita juga siarkan dialog Suara Nusantara ini via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi bisa teman-temannya Selo sama Amel ini bisa juga ikutan bergabung ya di kanal YouTube. Langsung aja ikutan di kolom live chat. Nah, ini kita boleh tahu juga nih mengenai Duta Pertanian ya. Ini Duta Pertanian ini apa sih, boleh disampaikan untuk pendengar dan keberadaannya sudah sejak kapan ada ini? Silakan nih dari Amel mungkin. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya sendiri dan rekan saya Pak Selo merupakan Duta Pertanian Sumatera Selatan di tahun 2026 ini. Dan untuk Duta Pertanian ini sendiri itu sudah lama Ibu, sejak tahun 2019. Dan juga ini adalah tahun ke-6 dalam pemilihan Duta Pertanian itu sendiri. Dan juga Duta Pertanian ini adalah organisasi yang pastinya Ibu yang memiliki peran secara langsung ke masyarakat, terutama pada generasi Z yang jadi poin utama kami, target kami, yang dimana kami ini berfungsi untuk mengajak mereka bahwasanya bidang pertanian itu sangatlah luas peluangnya Ibu. Jadi kami ini akan melakukan banyak program kerja yang dimana akan melibatkan pada generasi-generasi itu sendiri dan mengajak mereka untuk ikut berperan serta Ibu untuk memajukan ketahanan pangan dan bergabung dan menjadi salah satu dari orang-orang yang berperan di bidang pertanian. Seperti itu Ibu. Oke, kalau berbicara mengenai sektor pertanian ya, apa komentar kalian gitu? Apa sih yang membuat sektor pertanian perlu menjadi pilihan karir yang menarik bagi khususnya generasi Z atau anak muda saat ini? Oke, boleh. Jadi kita tahu sendiri ya Ibu, kalau misalkan sekarang itu banyak sekali ya karir-karir yang bisa dipilih oleh generasi muda. Terutama salah satunya adalah karir di bidang pertanian. Yang dimana kita tahu ya Bu, kalau di bidang pertanian itu ada banyak sekali bidang-bidang yang bisa dilakukan oleh generasi muda menjadi bagian dari bidang pertanian itu sendiri dan bisa menghasilkan produk hasil tani Ibu, kayak gitu. Jadi kenapa ini penting untuk generasi muda untuk lebih aware kalau banyak sekali bidang
yang bisa dilakukan di bidang pertanian, karena memang sekarang bisa kita lihat bahwasanya masih banyak generasi muda itu yang belum paham dan belum mengerti secara langsung bahwasanya banyak sekali sebenarnya karir yang bisa mereka peroleh kalau misalkan mereka itu menjadi bagian di pertanian itu sendiri, Bu. Oke, nah ini kalau berbicara mengenai pertanian atau petani seperti itu ya, apa nih komentar kalian gitu ya, bagaimana sih cara mengubah anggapan? Mungkin banyak apalagi generasi muda atau Gen Z saat ini ada yang beranggapan kalau pekerjaan bertani ini pekerjaan yang kuno, kurang menjanjikan. Nah gimana nih komentarnya? Mungkin Selo punya pendapatnya? Kalau pendapat dari kami Kak ya, ini pertama-tama kami itu bakal bersosialisasi itu Kak, mengenal ke sektor pertanian. Belum tentu juga sektor pertanian itu bakal yang dalam tanam menanam terus Kak. Itu bakal ada teknologi AI untuk membantu kita mengecek seluruh tanaman Kak. Kalau Benar, Abel yang gimana nih? disampaikan sama Selo tadi ada benarnya, tapi ada juga poin-poin yang harus dimengerti nih Bu oleh generasi muda, yang dimana kita ketahui generasi muda itu sangat melek akan teknologi. Jadi tanggapan bahwasanya pertanian itu selalu bergerak di bidang konvensional itu tidak sepenuhnya benar, karena sekarang itu sudah banyak juga pertanian yang sudah mengimplementasikan pertanian modern, seperti yang setelah disampaikan oleh rekan saya menggunakan AI atau juga bisa menggunakan IoT, Internet of Things, yang dimana mereka itu para petani memanfaatkan teknologi yang ada Ibu untuk melakukan tindakan pertanian itu sendiri, seperti pengecekan irigasi secara otomatis, yang untuk mengecek kelembapan tanah. Hal-hal seperti itu bisa menjadi acuan untuk pada generasi untuk generasi mudanya, kalau misalkan pertanian itu tidak hanya bergerak dalam bidang konvensional, tapi juga sekarang pertanian itu sudah melaksanakan juga ya pertanian yang modern seperti itu. Ada tantangan mungkin yang dihadapi generasi Z ya ketika ingin memulai usahanya di bidang pertanian yang mungkin kalian juga mengamati seperti itu. Selo gimana? Kalau kemungkinan tantangannya ya mungkin banyak generasi yang nggak suka Ibu dalam dunia pertanian. Banyak generasi muda yang belum tahu itu pertanian. Nah mungkin dari kami itu juga akan menjelaskan Bu, bakal turun bersama pemerintah untuk menjelaskan sektor pertanian Ibu. Oke, Ya, Selo pribadi gimana nih? kalau secara Menurut pribadi Selo gitu ya, pasti yang menjadi tantangannya. ya mungkin itulah Bu, kurang minatnya anak pemuda untuk mengikuti pertanian Ibu. Oke, kalau Amel gimana nih? Baik, seperti yang kita ketahui ya Ibu, kalau misalkan pertanian, apalagi di daerah perkotaan yang sudah mengalami banyak urbanisasi, pastinya tantangan untuk generasi muda untuk mengimplementasi pertanian itu sendiri mungkin dari lahan yang kurang. Tapi selain dari itu juga adanya minim informasi untuk para generasi muda agar mereka itu mau mengambil peran di dunia pertanian. Oleh karena itu adalah salah satu tujuan dari Duta Pertanian itu sendiri, agar kami bisa memotivasi para generasi muda agar bisa mengambil peran penting di bidang pertanian dan bisa melakukan inovasi dan mengolah hasil pertanian dari daerah kita sendiri, dan akan membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan dari sektor pertanian itu sendiri. Karena yang kita ketahui kan sekarang ini jumlah penduduk itu selalu meningkat dan juga permintaan untuk sektor pangan itu selalu bertambah. Oleh karena itu kalau misalkan dari generasi sekarang tidak memiliki kepahaman untuk menyiapkan kesiapan pangan untuk kedepannya, kapan lagi kita akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, emang selain minim informasi, kami akan berperan menjadi salah satu jembatan dari pemerintah, dari program kerja kami kepada masyarakat, terutama target kami ke generasi muda agar bisa mengambil peran di bidang pertanian itu. Oke, untuk program kerja sendiri turun ke lapangan memberikan sosialisasi kepada generasi muda khususnya ya. Ini udah ada jadwalnya kah? Atau seperti apa nih? Nah, kalau jadwalnya tuh belum ada Ibu, Belum belum ditentukan. Nanti mungkin bakal turun ke lapangan lagi Ibu. Ya, tentunya kami dari Duta Pertanian sendiri setiap tahunnya akan
lakukan seperti visit ke daerah-daerah di Sumatera Selatan ini. Lalu untuk di tahun kami, karena kami adalah angkatan 2026, kami akan visit ke beberapa daerah di Sumatera Selatan. Dan untuk infonya itu bisa mungkin nanti pemirsa ya Ibu buat ngecek di Instagram Duta Pertanian Sumatera Selatan untuk gerakan pangan yang akan kami lakukan di angkatan kami. Seperti di angkatan-angkatan sebelumnya, kami juga sudah melakukan visit ke daerah seperti di Pagar Alam dan daerah lainnya. Untuk daerah selanjutnya akan kami infokan lebih lanjut di Instagram kami Duta Pertanian Sumatera Selatan. Oke, jadi buat pendengar yang ingin bergabung, kami juga undang peran sertanya ya. Untuk menghubungi kami bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya juga bisa disaksikan dialog ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Anda juga bisa ikutan komen ya di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ini sudah ada beberapa yang mengirimkan atensinya ya. Tapi sebelum ke atensi, kita terima telepon terlebih dahulu yang sudah masuk di line telepon 0711369977. Pro 1, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Kliwon, Mbak. Pak Kliwon di Pulau Rimau ya? Betul. Betul. Apa kabar Pak Kliwon? Alhamdulillah, Mbak. Mendung tapi nggak pernah hujan. Oke, iya, betul. Baik Pak Kliwon, langsung saja pertanyaannya. Ada Mbak Amel dan juga Mas Selo nih di Studio Pro 1 RRI Palembang sore hari ini. Ya, terima kasih. Selamat sore, adik-adik. Sore ya. Saya bangga dengan kalian. Tapi ini ada yang menggelitik bagi kami. Apa itu Pak Kliwon? Kita tahu bahwa yang alami itu kan lebih bagus dari yang kimiawi. Tapi kenapa di negeri kita ini pengolahan pertanian, terutama dari segi pupuk tanah ya, itu pupuk-pupuk yang alami, yang seperti kompos, seperti pupuk-pupuk cair yang alami, yang itu mereka justru secara ekonomis lebih murah daripada pupuk kimia, itu tidak pernah digalakkan deh. Terima kasih Mbak Esi dan adik juga. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kliwon yang ada di Pulau Rimau ya, ini menyoroti mengenai yang alami lebih baik dari kimiawi. Nah, tapi bagaimana dengan pupuk-pupuk yang digunakan? Mungkin kalian punya informasi tentang pertanyaan dari Pak Kliwon tadi? Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaan tadi, bagaimana cara kita untuk mengetahui, untuk menjaga pertanian itu sendiri, seperti dari komoditas-komoditas pangan yang memerlukan perlindungan, bukan saja dari seperti dari pupuk tadi dan juga mungkin dari penggunaan pestisida juga. Untuk pupuk sendiri itu kita ketahui bahwasanya dari pemerintah itu selalu mendukung untuk memberikan subsidi pupuk untuk para petani, yang dimana itu tujuannya agar para petani itu sendiri dapat mengolah hasil tani mereka dengan lebih maksimal dengan bantuan yang ada. Memang ada beberapa hal yang bisa kita ketahui dalam pengolahan pertanian itu, bisa menggunakan yang kimia tadi dan juga ada yang tidak. Yang dimaksud seperti lebih hal-hal yang natural itu sendiri sering diimplementasikan oleh petani itu sendiri secara mandiri. Mungkin dalam implementasinya, mungkin untuk petani mereka biasanya bisa menggunakan pupuk atau pestisida yang berbahan kimia, namun kita tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan bahan-bahan natural, yang dimana contohnya itu seperti pestisida tadi. Pestisida sendiri kan ada yang nabati, ada yang kimia, dan kita ketahui bahwasanya penggunaan pestisida nabati itu juga menjadi salah satu pilihan bijak dari para pengelola pertanian ini sendiri untuk melindungi komoditas tani mereka, yang dimana dari kita ketahui kalau misalkan penggunaan pestisida kimia itu kan memiliki dampak yang negatif secara berkelanjutan, bukan hanya kepada tanaman maupun tanahnya, tapi juga kepada kita sendiri manusia yang menggunakan pestisida itu dalam pengelolaan pelindungan komoditas pangan kita, yang dimana kalau misalnya kita mengimplementasikan pestisida nabati itu menjadi salah satu bentuk untuk mengurangi hal-hal yang buruk seperti tadi, karena pestisida nabati itu sendiri kan menggunakan hal-hal yang natural dan itu bisa digunakan secara berkelanjutan dan juga tetap perlu diawasi dengan tujuan agar bisa menghasilkan hasil yang sama halnya jika menggunakan pestisida kimia itu sendiri, Bapak. Oke, dari Selo mau menambahkan? Tidak ada. Ada cukup lengkap dari Amel ya.
Baik, ini juga sudah bergabung, ada atensi dari YouTube ya. Ini dari Adinda, supportnya untuk Amel dan juga Selo ya, keren. Selanjutnya juga ada Cantika Andin Putri 9472, semangat juga. Oh, sama ini nih, sama Sayang Love ya. Apa nih? Ada juga Indra Ginendra ya. Oke, ini supportnya aja buat Selo. Dan juga ada Evin Vilanda 1867. Oke, terima kasih buat atensinya sudah bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita kembali terima penelpon ya di line telepon 0711369977. Pro 1, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Dari Heri Mulih. Pak Heri di mana? Prabu Mulih. Prabu Mulih ya. Silakan Pak Heri pertanyaannya. Oke, selamat siang adik-adik. Siang. Iya. Amel dan Silo ya. Iya. Iya. Untuk generasi muda sekarang, bagi saya itu kurasa bukan malas, itu harus ada dukungan pemerintah. Apalagi perlu lahan, ya. Dan lahannya mahalan, apalagi pupuk-pupuk dan obat-obat itu mahal sekali gitu ya. Nah, jadi menurut saya pemerintah harus menggalakkan atau modeling atau gimana untuk pertanian itu kan, dukungan pangan. Nah, saya sebagai apalagi kita tanam di kota saja, saya ini sering kan tanam. Itu dari hamanya, wow, seperti keong, ya. Dan harga untuk keong itu juga mahal itu. Dan saya bertanya untuk adik-adik, baru kan duta pertanian ini, maksud saya untuk masuk putri pertanian dan duta pertanian itu, pendidikan lahirnya apa dari PPL? Syaratnya gitu ya? Ya, maksud Ikutan saya di kan, ini di Duta Pertanian gitu ya Pak Heri ya? terima kasih ya, saya mendukung. Selamat untuk adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabu Mulih ya, ada Pak Heri. Silakan nih, mungkin boleh diinformasikan juga untuk pendengar apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi duta pertanian. Oke. Baik. Dari Selo terlebih dahulu ya. Baik, kalau dari duta pertanian tidak terlalu banyak untuk syarat-syaratnya Kak. Yang penting ya sehat jasmani dan pokoknya sehat aja Kak. Oke, pendidikan gimana nih? Ada batasannya nggak? Dari Minimal untuk apa? batas umurnya Kak. Untuk batas umurnya itu 21 tahun dan awalnya 17 tahun itu. 17 sampai 21 tahun Ya. ya. Ada lagi mungkin Amel persyaratan yang harus dipenuhi? Oke, untuk persyaratan yang harus dipenuhi biasanya waktu kami sudah mulai membuka untuk informasi pendaftaran duta pertanian itu akan diinfokan di registrasinya, maka dari situ mungkin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, tapi tentunya kami akan membuka peluang untuk para generasi muda yang ingin berperan secara langsung di bidang pertanian itu sendiri, Ibu. Kayak gitu. Oke. Untuk seleksinya sendiri gimana nih? Boleh cerita pada saat mengikuti seleksi di Duta Pertanian ya sampai terpilih seperti apa nih? Oke, baik. Itu bakal di awal-awal bakal ada namanya technical meeting gitu untuk mengenalkan Kak, ini masalah baju, ketentuan baju. Nah, yang untuk kedua bakal ada tes tertulis wawasan kebangsaan dan sesuai penalaran Kak. Oke. Ya, dan Ada- juga kami ditambah dengan ada wawancara, Mbak, untuk seleksi di awalnya. Setelah dari itu, baru kami diseleksi lagi dari semua kuota generasi muda yang ingin mendaftar di Duta Pertanian. Kami lakukan seleksi yang dimana kami akan memilih 15 pasang finalis. Dari 15 pasang finalis itulah nantinya akan menjadi Duta Pertanian Sumatera Selatan yang dibentuk dengan mengikuti kegiatan karantina, yang dimana karantina kami itu sendiri sudah mencakup seperti pematerian dan juga langsung visit ke balai-balai pertanian yang ada di Sumatera Selatan ini, terutama yang ada di kota Palembang. Kayak gitu, Oke. Mbak. Baik, itu awalnya gimana nih ikut sertaannya Selo bisa bergabung di Duta Pertanian? Kenapa? Ya, karena tertarik Kak Tertarik? ke dunia pertanian. Ya, agar ingin mengenal ke sektor pertanian, ke generasi-generasi muda. Oke, kalau Amel gimana nih?
Baik, karena saya juga memiliki latar belakang di bidang pertanian karena saya juga sekarang masih menjadi mahasiswi ya Bu di Fakultas Pertanian. Saya emang ingin menjadi salah satu orang-orang yang bisa bertindak langsung dalam keberlanjutan dunia pertanian itu sendiri, dan juga saya mencari informasi ini terkait apa sih kira-kira yang ada di Kota Palembang, terutama di Sumatera Selatan nih, yang dia itu merupakan organisasi yang memiliki peran di bidang pertanian. Dan saya menemukan informasi mengenai Duta Pertanian Sumatera Selatan ini. Jadi saya memiliki kemauan untuk mendaftarkan diri dan menjadi bagian dari Duta Pertanian Sumatera Selatan, dan alhamdulillahnya di tahun ini saya bisa menggapai impian saya itu dan sudah menjadi bagian dari Duta Pertanian Sumatera Selatan. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar, pastinya kami masih terus hadir untuk Anda ya di program Dialog. Untuk kesempatan sore hari ini, Suara Nusantara ya. Tema yang kami hadirkan, masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z. Oke, ini kalau berbicara mengenai peluang bisnis ya di sektor pertanian yang paling potensial bagi generasi Z saat ini, menurut kalian apa nih? Dari Selo dulu mungkin? Atau dari Amel? Oke, boleh nih. Jadi kalau misalkan untuk potensi terkait bisnis yang bisa kita lakukan di sektor pertanian, seperti yang sempat ditanya oleh para pendengar tadi, bagaimana ini kalau misalkan mau ikut serta dalam sektor pertanian, terutama untuk membuka peluang bisnis, terutama targetnya itu pada generasi muda yang seperti kita ketahui nih Mbak, kalau misalkan sektor pertanian di era sekarang itu kendala atau tantangan itu adalah lahan yang sempit. Nah, salah satu solusi yang diberikan, yang dimana ini juga sering disosialisasikan nih, agar bisa menjadi peluang bisnis adalah pemanfaatan tanaman hortikultura, yang dimana kita bisa melakukan penanaman tanpa memerlukan lahan yang luas, dan biasanya ini bisa dilakukan secara mandiri terlebih dahulu, dan bisa dilakukan di di lahan pekarangan rumah dan lainnya seperti itu. Mungkin ada sedikit tambahan dari Boleh, saya. silakan. Mungkin melalui pakai alat-alat barang bekas itu Kak. Mulai awal pertanamannya, mulai dari barang-barang bekas seperti menanam cabai. Kalau mau nanamnya pakai botol-botol bekas Kak. Oke, medianya ya. Medianya. Pakai botol-botol bekas. Abang menanam cabai. Biar kalau malam-malam masak mie bisa semetik ya. Oke. Nah, ini berbicara mengenai tadi sempat ditanyakan juga ya oleh pendengar, sempat dikemukakan juga mengenai kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan juga pelaku usaha untuk bisa mencetak petani muda seperti itu yang inovatif. Nah, gimana pendapat kalian? Harusnya seperti apa sih kolaborasi yang dilakukan? Amel? Oke, boleh. Jadi untuk pertanian itu sendiri itu kan sektor yang sangat luas ya Ibu ya. Dan itu tuh sangat memerlukan peran dari generasi Z, yang dimana ini adalah bentuk regenerasi dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu kita memerlukan generasi Z ini untuk paham akan pentingnya peran di sektor pertanian itu sendiri. Gitu, Bu. Oke, kolaborasi yang dibutuhkan. Kalau menurut Selo apalagi nih yang harusnya gitu ya? Seperti apa sih bentuknya? Mungkin bakal mengadain acara untuk mengenalkan sektor pertanian oleh pemerintah. Oke. Kalau untuk pelatihan gimana nih di Duta Pertanian, apakah juga nanti disiapkan juga program kerja seperti itu ya untuk bisa memperkenalkan lagi tentunya dunia pertanian ke generasi muda atau seperti apa? Baik Mbak, jadi karena target kami juga merupakan generasi muda agar mereka tertarik nih untuk mengambil peran di bidang pertanian, kami juga memiliki program kerja Duta Pertanian Goes to School, yang dimana gerakan ini bertujuan untuk menarik minat muda, terutama anak-anak yang masih bersekolah, agar mereka itu bisa mengambil tindakan untuk menjadi salah satu dari orang-orang yang bisa bergerak di bidang pertanian, yang dimana bidang pertanian ini kan sebenarnya simpel untuk dipahami. Jadi dari sosialisasi itu harapan kami untuk para peserta yang mengikuti
kegiatan Ghost to School tadi, mereka bisa mengimplementasi nih hasil-hasil sosialisasi kami dan bisa mungkin melakukan penanaman secara mandiri seperti yang kami jelaskan sebelumnya, mungkin mulai menanam dari tanaman-tanaman hortikultura yang bisa ditanam secara mandiri di pekarangan rumah. Oke, minat ataupun juga respon dari adik-adik di sekolah gitu ya ketika kalian memberikan sosialisasi seperti apa nih? Baik, untuk minat dari mereka sudah pasti antusias ya Ibu, yang dimana sosialisasi ini kan merupakan gerakan yang dilakukan untuk melakukan audiensi nih kepada generasi muda, terutama pada anak-anak sekolah itu. Tentunya pasti di saat kami melakukan sosialisasi, kami selalu senang apabila ada respon nih dari para adik-adik yang mendengarkan sosialisasi kami, dan harapan kami dari sosialisasi itu semoga audiensi yang kami lakukan itu dapat diimplementasi oleh adik-adik dan tidak berakhir sia-sia dan bisa menjadi satu langkah kecil dari Duta Pertanian Sumatera Selatan yang bergerak langsung ke masyarakat, terutama targetnya generasi muda tadi. Oke, baik pendengar, pastinya kami terus bersama Anda ya di program Dialog Suara Nusantara. Untuk kesempatan sore hari ini kita masih menghadirkan tema seputar masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z, dan nanti pendengar juga dapat bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, saat ini sudah tiba waktunya ya untuk menunaikan ibadah sholat asar di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kita jeda sebentar ya, Amel juga Selo. Pastinya tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami, acara Suara Nusantara. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami, acara Suara Nusantara. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus hadir untuk Anda masih di program Dialog Suara Nusantara. Masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z. Bersama dengan narasumber kami ada Amalia Rizvi Afrizal dari Duta Pertanian, tentunya Milenial Agripreneur Putri 2026, dan juga M. Marcelo Gautama merupakan finalis Putra Duta Pertanian 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan ya bisa melalui line telepon kami di 0711369977, atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090, dan juga pertanyaan tentunya bisa Anda kirimkan di kolom live chat ya YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi banyak medianya untuk Anda bisa bergabung di dialog Suara Nusantara untuk kesempatan sore hari ini. Baik, Selo dan juga Amel, kalau berbicara mengenai pemanfaatan teknologi ya yang ada saat ini, digital dan juga kecerdasan buatan atau AI yang dapat menarik minat dari Gen Z ya, menurut kalian seperti apa nih pemanfaatannya? Teknologi yang bisa digunakan di sektor pertanian itu salah satunya yang bisa kami contohkan adalah penggunaan drone nih Mbak. Yang dimana dalam implementasinya penggunaan drone ini digunakan untuk melakukan pengawasan nih mungkin di lahan-lahan pertanian, yang dimana dia itu memerlukan bantuan teknologi seperti drone tadi agar bisa melakukan pengawasan yang secara lebih maksimal, karena kita tentu tetap menggunakan tenaga kerja dari manusia. Namun mungkin ada beberapa poin yang dimana manusia itu belum bisa untuk melakukan pengawasan secara lebih lanjut dan lebih luas. Oleh karena itu kita melakukan pemanfaatan AI dalam pengawasan lahan seperti penggunaan drone. Itu adalah salah satu contoh yang dapat diberikan terkait penggunaan AI di sektor pertanian. Mungkin ada satu lagi teknologi AI untuk mengetahui pH air yang demi pertanaman. Tentu-tentu hamanya apa itu. Baik, nah ini kalau kita lihat juga keberadaan media sosial saat ini ya sudah sangat banyak digunakan atau sangat banyak dimanfaatkan, tentunya bisa menjadi salah satu sarana promosi pertanian sekaligus mengedukasi masyarakat. Menurut kalian seperti apa? Oke, untuk sarana edukasi kepada masyarakat tadi kan bisa dilakukan dengan sosialisasi, Bu. Tapi seperti yang kita ketahui, generasi muda ini kan sangat melek akan teknologi. Jadi kita bisa melakukan pemanfaatan menggunakan sosial media untuk menjadi media jembatan dari kita sebagai Duta Pertanian Sumatera Selatan kepada masyarakat, terutama target kami adalah generasi muda, dengan melakukan sosialisasi maupun melakukan branding mengenai pertanian itu sendiri di sosial media secara langsung. Oke, kalau Selo gimana nih komentarnya? Ya, mungkin kalau kami mungkin sama ke Ama bakal bersosialisasi kan ke generasi muda dan sekalian untuk memberikan kepada masyarakat tentang pertanian juga. Oke.
Jadi juga bisa berperan ya untuk mendukung pertanian kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai ketahanan pangan ya, kalian melihatnya seperti apa nih? Apa langkah nyata yang bisa dilakukan oleh Gen Z ini untuk bisa mendukung ketahanan pangan? Oke, untuk generasi Z ini kan mereka sebenarnya punya banyak sekali nih peluang untuk bergabung menjadi orang-orang yang berperan di sektor pertanian. Salah satu langkahnya itu seperti melakukan penanaman mandiri seperti yang saya telah jelaskan, mungkin melakukan penanaman secara hidroponik maupun bisa melakukan penanaman menggunakan mungkin hal-hal yang alami, misalnya generasi Z ini memiliki lahan atau sudah memiliki lahan dari orang tuanya. Mereka itu dalam menjaga kualitas dari sektor pangan mereka atau sektor pertanian mereka dapat nih mengimplementasikan pestisida nabati tadi yang menjadi salah satu upaya untuk melindungi sektor pertanian itu sendiri dengan memanfaatkan hal-hal yang natural dan dapat mengurangi penggunaan kimia yang secara berkelanjutan tadi. Oke, dari Selo ada tambahan? Tidak. Oke. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai pilihan karir ya, mungkin dari anak-anak sekarang atau Gen Z sekarang ini ya, untuk bisa menjadi petani atau bertani, gimana nih menurut kalian, apa yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan gitu ya, agar membuat sektor pertanian ini menarik ya bagi anak-anak muda? Apa sih yang harus dilakukan? Oke, tentunya kita tahu ya Bu, kalau misalkan di daerah kita terutama di Sumatera Selatan ini memiliki banyak sekali hasil pertanian yang dapat diolah dan memiliki nilai jual. Oleh karena itu, generasi muda seharusnya bisa nih melihat peluang dari agripreneur di sektor pertanian. Seperti halnya kita bisa memanfaatkan hasil-hasil tani dari petani di daerah kita, seperti di Pagar Alam, mereka bisa memproduksi keripik dari sektor-sektor pertanian yang ada di daerah tersebut, bisa mengolah kopi, dan itu merupakan salah satu peluang agripreneur yang merupakan hasil dari pemanfaatan di sektor pertanian. Mungkin bisa juga dari teh, pemanfaatan teh yang berada di Pagar Alam. Oke, Benar. dari situ ya bisa dilakukan. Nah, kalau harapan kalian ke depan ya untuk pertanian Indonesia seperti apa nih? Baik, untuk pertanian Indonesia ini pastinya sebagai generasi muda yang menjadi bentuk regenerasi dari generasi sebelumnya, kami selalu berharap agar sektor pertanian, terutamanya di Indonesia ini, dapat terus berkembang dan terus berlanjut tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti halnya mungkin kita bisa melakukan penguatan dari sektor pangan, sektor lainnya juga untuk mendukung sektor pertanian di daerah kita itu, seperti itu Pak. Mungkin harapan dari kami juga banyaknya generasi muda untuk menggantikan para petani-petani yang sudah lanjut usia. Iya, tentunya juga generasi muda ini kan sudah pastinya akan teknologi dan mereka itu pasti bisa menghasilkan inovasi untuk sektor pertanian. Seperti halnya kita bisa melakukan agripreneur di sektor pertanian, bisa melakukan branding langsung di media, karena banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda ini agar bisa berperan secara langsung dan bisa memiliki dampak yang besar di sektor pertanian ke depannya. Oke, kalian pribadi gimana nih ke depannya? Kalau Amal gitu ya udah mulai sepertinya menjurus gitu ya, karena sekarang pun berkuliah udah di pertanian. Iya, ya, betul, sudah di Fakultas Pertanian. Nah, gimana kalau Amal ke depannya, apakah juga akan langsung terjun ke lapangan seperti itu ya, menjadi petani atau seperti apa nih? Tentunya harapan saya sendiri selain sebagai mahasiswi di Fakultas Pertanian dan sekarang sudah menjadi bagian dari Duta Pertanian Sumatera Selatan, tentu saya berharap untuk kedepannya bisa nih langsung terjun langsung di sektor pertanian. Bahkan dari saya masih mahasiswi ini, saya juga akan melakukan seperti magang dan juga KKN yang dimana kegiatan-kegiatannya itu akan langsung terjun nih di sektor pertanian, terutama di sektor pertanian di daerah Sumatera Selatan. Dan harapan saya mungkin kedepannya saya juga bisa nih membuat inovasi
bagaimana nih cara mengolah hasil tanam dari daerah kita ini, atau saya bisa melakukan inovasi bagaimana caranya untuk menjaga sektor pangan itu dari hal-hal yang bisa mengurangi kualitas dari sektor pertanian, mungkin seperti dari hama dan juga gulma, yang dimana kita bisa melakukan produksi seperti pestisida nabati tadi Bu, yang dimana itu nanti tujuannya pastinya untuk menjaga hasil dari pertanian kita sendiri dengan hal-hal yang lebih natural dan bisa berdampak lebih bagus untuk kedepannya. Kalau dari Selo sendiri gimana nih? Ya, kalau dari Selo juga akan turun ke lapangan serta untuk dapat memajukan GSMP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, untuk dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Oke. Kalau pendidikan gimana nih? Apakah juga nanti setelah selesai sekarang di SMA ya, apakah juga akan memilih sama seperti Amal ke Fakultas Pertanian juga atau seperti apa? Insya Allah mungkin mengikuti Fakultas Pertanian juga. Fakultas Pertanian juga. Tapi prospeknya gimana nih kalau kalian lihat ya untuk dunia pertanian kita ke depannya menurut kalian secara personal atau pribadi? Tentunya Ibu, kalau misalkan terkait prospek nih di sektor pertanian itu sangat besar sekali untuk kedepannya. Seperti yang kita ketahui juga ada gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang digalakkan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Herman Deru, yang dimana ini juga merupakan gerakan yang dicetuskan oleh pemerintah Sumatera Selatan dan juga sudah mendapatkan apresiasi nih di kancah nasional Ibu, dan ini juga menjadi salah satu tujuan dibentuknya juga salah satu program yang disebut dengan 100.000 Sultan Muda. Nah, itu adalah salah satu program yang diharapkan dapat mengajak para generasi muda untuk melakukan inovasi, terutama berperan pada agripreneur di sektor pertanian. Jadi banyak sekali peluang di sektor pertanian ini, dan diharapkan untuk generasi muda ke depannya mereka bisa lebih melek akan peluang-peluang tersebut. Oke. Seperti itu. Pastinya punya kebanggaan tersendiri ya. Ya, betul. Oke, walaupun di pertanian gitu ya, bayangannya ataupun juga pandangannya masih konvensional, tapi sekarang udah berubah seperti itu. Benar ya. banget, kita juga mengikuti generasi dan juga zaman yang dimana memang masih ada pemanfaatan konvensional pada sektor pertanian, tapi juga sudah didukung dengan pemanfaatan sektor pertanian yang modern, yang dimana itu menjadi salah satu tombak agar generasi muda ini mau nih menjadi salah satu orang-orang yang berperan di sektor pertanian. Jadi sektor pertanian ini selain memiliki peluang yang besar dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya juga sangat didukung oleh teknologi-teknologi modern yang dapat diimplementasi. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada alasan lagi ya untuk tentunya bisa juga sukses di bidang pertanian ya, ataupun nanti menjadi petani ya. Ya, untuk menjadi petani itu kan juga salah satunya memiliki peran penting buat sektor pertanian. Tapi selain itu, banyak orang berpikir kalau masuk ke pertanian itu kan akan berakhir menjadi petani. Sebenarnya banyak sekali nih peluang yang bisa didapatkan bagi generasi muda kalau kita terjun di sektor pertanian. Seperti halnya kayak saya sebagai mahasiswi di Fakultas Pertanian dan mengambil program studi proteksi tanaman, saya bisa berperan besar dalam perlindungan tanaman itu sendiri dari para PHT yang bisa menjadi sektor pengurangan hasil pertanian seperti yang saya jelaskan tadi, seperti adanya hama, gulma maupun dari patogen penyakit yang bisa merusak hasil dari pertanian itu sendiri. Contohnya mungkin kedepannya saya bisa berpeluang untuk ikut serta dalam balai karantina untuk menjaga hasil tani di Indonesia ini akan tetap terjaga, seperti itu. Oke, baik Amal dan juga Selo, nggak terasa ya kita sudah ada di akhir perbincangan kita dalam dialog di program Suara Nusantara untuk kesempatan sore hari ini. Mungkin ada pesan-pesan ingin disampaikan untuk pendengar semuanya dari Selo terlebih dahulu, silakan. Pertama-tama untuk pendengar, terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Untuk para generasi muda, untuk pemuda, petani bukan hanya menanam, tetapi juga sektor pertanian ini dapat memajukan dan menjadi peluang yang besar. Betul banget apa yang disampaikan Selo tadi, dan juga kami berharap nih agar para generasi muda terutama dapat
peran langsung di sektor pertanian, yang dimana kita ketahui ketahanan sektor pertanian ini berada di tangan kita. Generasi Z memiliki peran yang penting dalam pertanian Indonesia untuk kedepannya, sehingga kami harap setelah ini akan lebih banyak lagi nih generasi muda yang mau langsung mengambil alih di sektor pertanian itu sendiri. Baik, terima kasih yang pasti sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan di sore hari ini bisa menjadi insight baru nih untuk pendengar, juga untuk bisa mengetahui ya, belajar bahwa pertanian bukan sekedar soal ladang atau sawah gitu ya, tapi juga tentang inovasi, teknologi, kreativitas dan juga semangat anak-anak mudanya seperti Amal dan juga Selo ini untuk bisa membangun bangsa nantinya. Baik, sekali lagi terima kasih, sukses selalu ya untuk Amal juga Selo dan pendengar. Demikian dialog di program Suara Nusantara untuk kesempatan sore hari ini ya. Tadi kita sudah ngobrol bareng bersama Amalia Rizvi Afrizal dari Duta Pertanian, merupakan Millennial Agropreneur Putri 2026, dan juga ada M. Marcelo Gautama, finalis Putra Duta Pertanian 2026 dengan tema Masa Depan Pertanian Indonesia ada di tangan generasi Z di hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Akhirnya saya Esi juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di rangkaian program selanjutnya. Nanti pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung. Tetap terus bersama kami. Baru saja kita ikuti acara Suara Nusantara bersama Pro 1 RRI Palembang. Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.